Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-117. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hai kalian, berhenti, teriak seorang prajurit kembang kuning yang melihat mereka berdua. Segera dua telik sandi itu berhenti berjalan dan berbalik arah. 6 orang prajurit kembang kuning yang bertugas meronda tempat itu mendekati mereka. "Ada apa Gusti prajurit, apa ada yang salah dengan kami?" tanya lelaki bertubuh pendek dengan mimik wajah bingung. "Kenapa kalian mencari kayu bakar di tempat ini? Bukankah sudah ada peringatan untuk tidak mendekati kawasan hutan larangan?" tanya si prajurit kembang kuning yang berbadan tegap. "Ini semua adalah kesalahan adik hamba ini Gusti prajurit. Karena di sebelah sana kami tidak menemukan kayu bakar kering. Dia mengajak hamba untuk menyusuri sungai kecil itu hingga kami sampai kemari," jawab si lelaki bertubuh pendek itu segera. "Benar begitu, hai orang kurus?" tanya seorang prajurit lain yang ikut bertugas di tempat itu dengan nada selidik. "Benar Gusti prajurit, kami tidak bohong," ujar si lelaki bertubuh ceking dengan cepat seperti tidak berani berdusta. Melihat pakaian mereka yang miskin dan kayu kering yang mereka panggul, para prajurit kembang kuning percaya. "Baiklah, kali ini aku ampuni kalian, lain kali jangan masuk ke hutan larangan lagi. Kalian mengerti?" perintah si prajurit kembang kuning berbadan tegap dengan nada mengancam. "Kami mengerti Gusti prajurit, lain kali kami tidak akan berani kemari lagi," ucap si lelaki bertubuh pendek dengan menunduk. Para prajurit kembang kuning segera pergi dari tempat itu. 2 orang telik sandi itu saling melempar senyum lalu bergegas meninggalkan tempat itu seraya memanggul kayu kering mereka. Begitu sampai di tepi hutan, mereka berdua segera meletakkan kayu kering di samping semak belukar. Lalu mengeluarkan sepasang kuda yang mereka sembunyikan di rimbun semak belukar di tepi hutan tempat para prajurit kembang kuning berlatih. Mereka berdua adalah Ki Dampi dan Bogang, 2 telik sandi andalan Daha dari wilayah Lasem yang berbatasan langsung dengan kembang kuning. Mereka secara khusus ditugaskan oleh pemimpin mereka, Maenaka, untuk membantu penyelidikan terhadap pergerakan prajurit kembang kuning yang mempersiapkan diri untuk memberontak terhadap pemerintah pusat Daha. Ki Dampi dan Bogang segera menggebrak kuda tunggangan mereka menuju ke arah timur. Tujuan mereka adalah perbatasan antara Kadipaten Kembang Kuning dan Lasem yang dipisahkan oleh sungai kecil. Menjelang tengah hari, mereka telah sampai di perbatasan antara Kembang Kuning dan Lasem. Begitu melewati sungai kecil, mereka berdua terus memacu kuda mereka ke sebuah rumah tua yang ada di kaki sebuah bukit kecil. Begitu sampai, mereka berdua segera melompat turun dari kuda dan segera mengikat tali kekang hewan pelari itu pada geladakan di halaman rumah. "Ki Dampi, Bogang, berita apa yang kalian bawa?" tanya seorang lelaki bertubuh gempal dengan jambang lebat saat 2 orang telik sandi itu masuk ke dalam. Dia adalah Maenaka, pemimpin kelompok telik sandi Daha di wilayah Lasem Selatan dan perbatasan Kembang Kuning. Lelaki berusia 4 warsa separuh itu masih nampak kekar dengan otot tubuh yang menonjol dengan kulit kehitaman. Matanya yang cekung dengan rahang yang kaku membuat orang sulit percaya jika lelaki yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar kota Pakuwon Cempaka ini adalah telik sandi hebat. "Cepat buat laporan Kakang, Kembang Kuning bersiap memberontak." Mereka melatih sekitar 20.000 prajurit di hutan larangan Gunung Damalung,
lapor Ki Dampi yang membuat Maenaka segera memanggil 2 orang bawahannya yang bertugas menjaga dan merawat merpati pembawa surat. Usai menuliskan tentang berita kembang kuning, Maenaka segera melepaskan sang merpati pembawa berita itu menuju Anjuk Ladang. Dari sana berita itu diteruskan ke Daha, seorang prajurit Panjalu yang bertugas sebagai penerima pesan telik sandi di Kepatihan Daha, melihat kedatangan seekor burung merpati berbulu putih. Buru-buru dia mendekati si burung merpati dan menangkapnya. Dengan cepat ia melepaskan gulungan kain putih yang terikat di kaki hewan peliharaan itu, lalu membaca tulisan yang ada di situ. Sedangkan merpati yang membawa berita itu terbang kembali menuju Anjuk Ladang. Si prajurit bergegas menuju ke arah Serambi Kepatihan. Kebetulan di Serambi Kepatihan Daha sedang berkumpul Mapatih Jayakerti, Senopati Warigalit dan Tumenggung Ludaka. Mereka bertiga tengah membicarakan tentang langkah mereka ke depannya. Segera si prajurit itu menyembah pada Mapatih Jayakerti, lalu mendekat kepada sang warangka Praja Panjalu. Dia menyerahkan kain putih yang merupakan pesan dari Maenaka. Wajah sepuh Mapatih Jayakerti langsung berubah usai membaca tulisan pada secarik kain putih di tangannya. Sudah kuduga mereka akan berbuat seperti ini. Peristiwa tempo hari adalah akar permasalahan yang sedang terjadi, ujar Mapatih Jayakerti sembari menggenggam erat kain putih dari telik sandi Daha itu. Ada apa Gusti Mapatih? Apa yang telah terjadi? Tanya Senopati Warigalit yang keheranan melihat sikap Mapatih Jayakerti yang tiba-tiba berubah. Padahal baru saja mereka masih tertawa saat membicarakan tentang kelucuan Demung Gumbrek. Adipati Kembang Kuning melakukan persiapan untuk memberontak. Senopati, kita harus cepat melapor kepada Gusti Prabu Jayangrana agar persoalan ini tidak meluas kemana-mana, jawab Mapatih Jayakerti sambil berdiri dari tempat duduknya. Mendengar itu, Senopati Warigalit dan Tumenggung Ludaka segera berdiri dan mengikuti langkah sang Mapatih Jayakerti menuju ke istana pribadi raja. Panji Watu Gunung yang tengah menerima laporan Demung Gumbrek sedikit kaget melihat kedatangan Mapatih Jayakerti ditemani Senopati Warigalit dan Tumenggung Ludaka. Sembah bakti kami Gusti Prabu, ujar ketiga pembesar istana Daha itu sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Sembah bakti aku terima. Ada apa ini? Kenapa kalian semua bersama menghadapku? Tanya Panji Watu Gunung segera. Mohon ampun Gusti Prabu Jayangrana. Hamba baru saja menerima ini dari barisan telik sandi yang kita kirim ke Kembang Kuning, jawab Mapatih Jayakerti seraya menyerahkan kain putih yang berisi laporan dari telik sandi pada Panji Watu Gunung. Raja Panjalu itu segera membuka gulungan kain putih lalu membaca setiap kata yang ditulis dengan seksama. Usai membaca, Panji Watu Gunung menggelar nafas panjang. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Memberontak terhadap pemerintah pusat sama dengan niat ingin meruntuhkan kerajaan. Paman Mapatih Jayakerti segera kirim utusan ke kadipaten-kadipaten di sekitar Kembang Kuning. Tanyakan apakah mereka mendukung Kembang Kuning atau tidak. Jika tidak, minta mereka untuk mengirimkan sebanyak 2.000 prajurit ke Kembang Kuning. Kakang Senopati Warigalit, persiapkan 15.000 prajurit Panjalu segera. Dalam sepekan mereka harus sudah bersiap untuk menghadapi pasukan pemberontak. Gumbrek, dan kau Tumenggung Ludaka, kalian kutugaskan menyiapkan perbekalan untuk para prajurit dalam kurun waktu 1 purnama. Apa kalian mengerti? Titah Panji Watu Gunung segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu Jayangrana, ucap semua orang yang ada di ruang pribadi raja. Setelah itu mereka semua mundur dari tempat itu untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Panji Watu Gunung yang sedang memikirkan sesuatu nampak termenung di depan Taman Sari Keraton Daha. Satu tangan lembut menyentuh pinggangnya membuat lelaki tampan itu sedikit terkejut. Dinda Srimpi, ada apa Dinda? Kenapa wajahmu murung seperti itu? Tanya Panji Watu Gunung sambil menyentuh dagu selir ketiganya itu dengan lembut. Den Mas, permaisuri ketiga sudah hamil, Kang Bok Pitaloka dan Kang Bok juga sudah. Lantas aku kapan Den Mas? Ada bulir air mata mengambang di mata Dewi Srimpi. Sabar Dinda, semua ada waktunya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan berdua?
Terlintas sebuah gagasan dalam pikiran Panji Watugunung. Kemana Den Mas? Kita tidak bisa keluar dari istana Daha sembarangan untuk saat ini, tanya Dewi Srimpi dengan penuh penasaran. Kau tenang saja Dinda, akan aku gunakan ajian halimunku agar tidak seorang pun yang tahu, jawab Panji Watugunung sembari tersenyum simpul. Tapi kita mau kemana Den Mas? Tanya Dewi Srimpi segera. Sambil tersenyum, Panji Watugunung merapal ajian halimun ajaran Ki Buyut Permana lalu memeluk pinggang ramping Dewi Srimpi. Kita ke Kembang Kuninga, tunggu Den Mas Prabu. Kita tidak bisa ke Kembang Kuning, sergah Dewi Srimpi yang membuat Panji Watugunung keheranan. Raja Panjalu itu menatap wajah cantik istrinya itu seakan memiliki jawaban. Kenapa tidak bisa Dinda Srimpi? Memang ada masalah apa? Tanya Panji Watugunung segera. Den Mas Prabu Jayangrana tidak bisa ke Kembang Kuning dengan pakaian Raja Panjalu seperti ini. Kedatangan Den Mas dengan pakaian seperti ini akan membuat heboh warga di sana, jawab Dewi Srimpi sambil tersenyum simpul. Panji Watugunung yang segera tersadar langsung tertawa terbahak-bahak. Kau benar Dinda, kita tidak bisa ke sana bila masih memakai pakaian bangsawan. Ayo kita ganti baju Dinda, ucap Panji Watugunung yang segera mendapat anggukan kepala dari Dewi Srimpi. Mereka berdua segera berganti baju rakyat jelata. Dengan memakai jarit lompong kali, ikat kepala hitam tanpa hiasan emas, gelang bahu dari akar bahar, celana pendek polos dan tidak memakai baju membuat penampilan Panji Watugunung sudah seperti rakyat biasa. Tak lupa pedang naga api dia buntal dengan kain dan diikat pada punggung. Sedangkan Dewi Srimpi pun berpakaian senada, khas pendekar wanita yang hanya mengenakan kemben dan selendang hitam pada dada. Juga buntalan kain berisi sedikit bekal mereka untuk jalan-jalan di Kembang Kuning. Usai berdandan, Panji Watugunung meninggalkan sepucuk surat dari daun lontar yang ditaruh di tempat tidurnya. Setelah persiapan selesai, Panji Watugunung segera merapal mantra ajian halimun ajaran Ki Buyut Permana dari Wanua Karang Kamulian di Tatar Pasundan. Dengan memeluk tubuh Dewi Srimpi, sebuah sinar biru muda melingkupi seluruh tubuh Panji Watugunung dan Dewi Srimpi. Zert. Sekejap kemudian mereka menghilang dari pandangan dan muncul di tempat mereka pernah singgah dulu saat melakukan perjalanan menuju Galuh Pakuan, yaitu di ujung selatan wilayah Kembang Kuning. Pada dasarnya, ajian halimun adalah memindahkan raga ke tempat yang diinginkan, namun tempat itu juga sudah pernah dikunjungi oleh sang pemakai ajian. Panji Watugunung dan Dewi Srimpi segera berjalan kaki melintasi jalan raya. Mereka berdua terlihat begitu gembira. Dari arah belakang muncul rombongan pedati yang dikawal oleh beberapa orang. Sepertinya mereka adalah rombongan pedagang yang hendak menuju ke kota Kadipaten Kembang Kuning. Saat rombongan itu mendekati Panji Watugunung dan Dewi Srimpi yang tengah berhenti di pinggir jalan, salah satu dari mereka berteriak pada Panji Watugunung dan Dewi Srimpi. "Hai kalian, mengapa berjalan kaki di tempat sepi seperti ini? Apa kalian ingin merampok?" tanya seorang lelaki brewok berbadan besar yang merupakan pemimpin pengawal rombongan pedagang itu. Mata pria bertubuh besar itu mengamati Panji Watugunung dan Dewi Srimpi dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kami bukan perampok Kisanak, kami hanya pengelana yang datang dari jauh ingin melihat luasnya dunia. Silahkan tinggalkan kami dan lanjutkan perjalanan kalian," jawab Panji Watugunung dengan sopan. Dewi Srimpi kagum pada Panji Watugunung walaupun seorang raja besar dalam pakaian penyamaran tapi terlihat luwes bersikap seperti rakyat jelata. Si pria brewok berbadan besar itu sejenak kembali memandang ke arah Panji Watugunung lalu mengarahkan kudanya ke pedati yang ada di belakangnya. Setelah berbisik kepada orang di dalam pedati, pria brewok berbadan besar itu kembali bicara dengan Panji Watugunung. "Sepertinya kalian orang baik. Apa kalian butuh tumpangan untuk ke kota Kadipaten Kembang Kuning? Di pedati belakang masih ada tempat kalau mau," tawar si lelaki bertubuh besar itu segera. Panji Watugunung dan Dewi Srimpi saling berpandangan sejenak lalu senyum manis tersungging di wajah mereka. "Kami mau Kisanak, terima kasih atas kebaikan hati kalian," ucap Panji Watugunung segera.
Setelah Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi naik ke pedati yang di belakang, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan. Hari semakin sore saat rombongan pedagang yang ditumpangi Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi sampai di tapal batas kota Kadipaten Kembang Kuning. Rombongan itu lalu berhenti di depan sebuah rumah penginapan yang ada di dekat jalan raya. Dari pedati depan, turun seorang wanita berumur 3 warsa dengan pakaian mahal. Dia adalah Nyi Tepasan, seorang saudagar kaya di wilayah Kadipaten Kembang Kuning yang memiliki usaha jual beli beras dan hasil bumi seperti beras dan palawija. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi juga turut serta turun dari pedati yang mereka tumpangi. Mereka berdua segera mendekati pria brewok yang menawari mereka tadi. "Kisanak, terima kasih atas tumpangannya. Kita berpisah di sini. Lain waktu budi baikmu pasti akan aku balas," ucap Panji Watu Gunung dengan santun. "Bukan aku yang memberi tumpangan untuk kalian berdua, tapi Nyi Tepasan. Kalau berterima kasih sebaiknya pada dia. Aku hanya menjalankan tugas," ujar si lelaki brewok berbadan besar itu sambil menunjuk ke arah Nyi Tepasan yang baru saja turun dari pedati. Mendengar penuturan si pengawal tadi, Panji Watu Gunung segera mendekati Nyi Tepasan. "Nyi, aku berterima kasih atas bantuan yang kau berikan. Kami mohon diri," ucap Panji Watu Gunung dengan sopan. "Apa kalian punya sanak keluarga di kota ini? Jika tidak sebaiknya kalian menginap di tempat ini." "Soal biaya tak usah khawatir, aku yang bayar," ujar Nyi Tepasan dengan ramah. "Waduh, terima kasih Nyi, tapi maaf kami masih punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Nyi Tepasan sudah baik pada kami, dan kami tidak enak hati jika merepotkan terus." Panji Watu Gunung menolak halus tawaran dari Nyi Tepasan. "Ya sudah, terserah kalian, tapi kalau kalian mencari penginapan lain, dari sini masih jauh. Tempat ini satu-satunya penginapan terdekat," ujar Nyi Tepasan sambil berlalu menuju ke dalam penginapan. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi tersenyum simpul lalu mengikuti langkah Nyi Tepasan ke dalam penginapan. Meski bersama, namun Panji Watu Gunung membayar biaya kamar untuk dia dan Dewi Srimpi. Setelah memesan 1 kamar tidur, Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi memesan makanan untuk mengisi perut mereka yang keroncongan. Mereka memilih untuk duduk di sudut ruang rumah makan yang jadi satu dengan penginapan. "Ini seperti zaman masih berkelana dulu ya Denmas. Kita bebas bepergian tanpa perlu pengawalan dari para prajurit," ujar Dewi Srimpi sambil menuangkan air kendi ke dalam cangkir yang terbuat dari tanah liat. Perempuan cantik itu segera mengulurkan cangkir itu pada Panji Watu Gunung. "Iya Dinda Srimpi, hidup memang penuh perubahan. Dulu aku paling tidak suka jika ada orang yang menyembahku karena aku bukan dewa. Tapi sekarang aku mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa mereka menyembah padaku bukan karena memujaku tapi karena rasa hormat. Jadi hidup itu akan terus berubah seiring berjalannya waktu, Dinda," ucap Panji Watu Gunung sambil meneguk air minum dari cangkirnya. Di sudut ruangan yang lain, nampak seorang lelaki bertubuh kekar terus mengamati Nyi Tepasan juga tengah menikmati makanan di salah satu meja. Dandanan mewah perempuan itu membuat mata lelaki tak bisa lepas dari segala pola tingkah Nyi Tepasan. Tak berapa lama kemudian dia keluar dari rumah makan usai membayar makanannya. Ekor mata Panji Watu Gunung terus mengawasi gerak-gerik si lelaki bertubuh kekar itu. "Ada apa Denmas? Apa ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu?" tanya Dewi Srimpi yang merasa Panji Watu Gunung tengah waspada. Lelaki yang baru saja keluar rumah makan ini merencanakan sesuatu yang buruk untuk Nyi Tepasan, "Dinda. Firasatku mengatakan pasti malam nanti akan terjadi sesuatu di tempat ini," jawab Panji Watu Gunung seraya tersenyum tipis. "Semoga saja tidak terjadi sesuatu, Denmas. Aku lebih suka bersama dengan Denmas tanpa ada yang mengganggu," ucap Dewi Srimpi dengan rona wajah memerah. Panji Watu Gunung tersenyum mendengar ucapan dari Dewi Srimpi. Usai makan malam, Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi segera menuju kamar tidur yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Bagai sepasang pengantin baru, Dewi Srimpi tampak malu-malu saat Panji Watu Gunung mulai menyentuh tubuhnya.
Dengan lembut Raja Panjalu itu mengecup bibir mungil Dewi Srimpi. Saat Panji Watu Gunung mulai meloloskan pakaian Dewi Srimpi, pandangan Putri Kelabang Koro itu tertuju pada dua lampu minyak jarak yang menerangi kamar itu. Panji Watu Gunung segera kibaskan tangannya dan lampu minyak jarak yang menerangi kamar tidur mereka padam, menyisakan satu lampu jarak dan cahaya rembulan purnama yang menerobos lewat celah-celah dinding kayu untuk menerangi kamar tidurnya. Selanjutnya hanya desah nafas dan rangan kenikmatan yang terdengar dari kamar tidur Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi. Mereka seakan ingin menumpahkan semua kerinduan seperti kekasih yang lama tidak bertemu. Dewi Srimpi yang kelelahan tertidur di lengan kiri Panji Watu Gunung. Nyamannya bahu sang suami membuat perempuan cantik itu pulas dalam dekapan sang Maharaja Panjalu. Panji Watu Gunung yang masih belum tertidur tiba-tiba saja terkesiap saat mendengar ada suara mendarat di atap penginapan. Meski hanya suara langkah pelan, namun itu terdengar jelas di telinganya. Benar perkiraanku. Ada orang yang mencari masalah di tempat ini, gumam Panji Watu Gunung yang segera menarik lengan kirinya yang menjadi bantal Dewi Srimpi. Meski pelan, tapi Dewi Srimpi ikut bangun saat merasakan tangan suaminya itu ditarik. "Ada apa Den Mas?" tanya Dewi Srimpi yang segera menatap wajah tampan suaminya. Panji Watu Gunung tidak menjawab, melainkan hanya menarik telunjuk tangan kanannya ke depan bibir sambil menunjuk ke arah atap. Melihat isyarat itu, Dewi Srimpi langsung mengerti. Mereka turun dari ranjang tidur nyaris tak bersuara lalu segera memakai baju mereka masing-masing. Dewi Srimpi segera mengikat pedang kelabang neraka di pinggangnya, sedangkan Panji Watu Gunung segera meletakkan pedang naga api di punggungnya. Tiba-tiba, beruak, terdengar suara dinding kayu hancur. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi saling berpandangan sejenak lalu melesat keluar dari kamar tidur lewat jendela. Saat sampai di luar kamar, mereka melihat seorang lelaki bertubuh kekar yang mereka lihat tadi sore di rumah makan tengah terkapar di luar kamar Nyi Tepasan yang berjarak beberapa tombak dari kamar mereka. Tak berapa lama kemudian muncul 10 lelaki berpakaian serba hitam mengepung Nyi Tepasan. Si lelaki bertubuh kekar itu segera berdiri dan mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. "Perempuan busuk, kau bisa mengalahkanku tapi belum tentu bisa mengalahkan saudara-saudara seperguruanku. Ayo kita habisi dia," teriak si lelaki bertubuh besar itu yang membuat 10 orang temannya menerjang maju. Nyi Tepasan yang kaget berusaha untuk membela diri sebaik mungkin. Dia berhasil menjatuhkan 2 orang yang mengeroyoknya. Namun salah satu pengeroyok berhasil menendang perut saudagar wanita itu yang membuat Nyi Tepasan terjatuh. 7 orang berpakaian serba hitam itu memburunya sambil menyabetkan pedang mereka masing-masing. Saat dia dalam keadaan terjepit, perempuan cantik itu pasrah. Lalu terdengar suara jerit kesakitan yang membuat Nyi Tepasan berani membuka matanya. "Awagah, Dewi Srimpi melesat cepat menyambar tubuh Nyi Tepasan dan menjauh dari pengeroyokan terhadap saudagar kaya itu, sedangkan Panji Watu Gunung dengan cepat meraih sebuah pedang dari pengeroyok yang dijatuhkan Nyi Tepasan untuk menangkis sabetan pedang dari lawan Nyi Tepasan seraya melancarkan tendangan beruntun kilatnya yang membuat ke-7 orang itu terjatuh sekaligus. 7 orang yang terjatuh meringis kesakitan. Salah seorang dari mereka segera berdiri dan mengacungkan senjata pada Panji Watu Gunung. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusan kami ha?" Si lelaki bertubuh kekar mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung yang berdiri tegak di depannya. "Aku hanya pengelana dari jauh, kalian sungguh picik. Mengeroyok seorang wanita apakah perbuatan yang pantas dilakukan oleh lelaki?" ujar Panji Watu Gunung segera. "Itu bukan urusanmu, orang asing. Kau tahu bahwa perempuan itu telah membuat kakak seperguruan tergila-gila dengan peletnya hingga dia terbunuh oleh suaminya. Hari ini aku datang untuk menuntut balas kematian saudaraku." Lelaki bertubuh kekar itu perlahan mempersiapkan diri untuk bertarung. "Itu bohong, pendekar. Kakak seperguruannya mencoba memperkosaku dan Kakang Danureja menyelamatkanku. Kau jangan asal main fitnah, Bagawanta," teriak Nyi Tepasan yang tak terima dengan ucapan si lelaki bertubuh kekar yang bernama Bagawanta.
Kau tidak bisa mengelak lagi Nyi Tepasan. Kalau kau tak pakai ilmu hitam, mana mungkin Kakang Somawijaya bisa jatuh cinta kepadamu? Bagawanta mencibir ke arah Nyi Tepasan yang berdiri di dekat Dewi Serimpi. Dasar mulut beracun, kau pintar memutarbalikkan kenyataan Bagawanta. Dasar laki-laki bajingan, aku tidak pernah menggunakan ilmu hitam, ilmu pelet, atau apapun itu namanya. Kakak seperguruanmu sendiri yang mencari masalah. Jadi kalau Kakang Danureja membungkuknya, sudah sepantasnya, teriak Nyi Tepasan yang marah dengan omongan Bagawanta. Tutup mulutmu perempuan sundal, jika hari ini aku tidak bisa membunuhmu, jangan panggil namaku Bagawanta lagi, teriak Bagawanta yang segera melesat ke arah Nyi Tepasan sambil menyabetkan pedangnya. Kurang satu tombak dari Nyi Tepasan, sebuah sabetan pedang memaksa Bagawanta merubah gerakan tubuhnya dan menangkis sabetan pedang yang datang dari arah samping. Tring, Bagawanta melompat mundur beberapa langkah ke belakang dan menatap tajam ke arah orang yang baru menghentikan langkahnya. Bajingan, kau selalu ikut campur dengan urusanku. Sudah bosan hidup kau rupanya ha? Hardik Bagawanta pada Panji Watu Gunung yang berdiri menghadang di depannya. Bosan hidup sih tidak. Hanya aku tidak suka melihat ketidakadilan terjadi di depan mataku. Kalau memang ingin memaksa Nyi Tepasan mengakui kesalahan yang belum tentu dia lakukan, sebaiknya kau hadapi dulu aku, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis. Bagawanta mendelik marah ke arah Panji Watu Gunung. Sudah 2 kali Panji Watu Gunung mengganggu keinginannya untuk menghabisi nyawa Nyi Tepasan. Sebelum melesat ke arah Panji Watu Gunung, Bagawanta berteriak lantang. Kau harus mati lebih dulu. Sabetan pedang Bagawanta terarah pada leher Panji Watu Gunung. Saat bilah pedang yang tajam itu hampir mengenai kulit Panji Watu Gunung, dengan cepat Panji Watu Gunung berkelit hingga pedang hanya menebas udara kosong 3 ruas jari di depan leher Panji Watu Gunung. Raja Panjalu itu segera memutar tubuhnya lalu melancarkan tendangan memutar ke arah pinggang Bagawanta. Wut! Bagawanta dengan cepat jatuhkan diri ke tanah lalu menyabetkan pedangnya ke arah kaki Panji Watu Gunung. Mendapat serangan itu, Panji Watu Gunung segera jejak tanah dengan keras lalu melenting tinggi ke udara. Kemudian Raja Panjalu itu turun dengan cepat dan menginjak bilah pedang Bagawanta dengan cepat pula. Pedang Bagawanta yang terjepit di bawah kaki Panji Watu Gunung tak bisa lepas meski dia menariknya sekuat tenaga. Lalu bagai kilat, kaki kanan Panji Watu Gunung bergerak menghantam wajah Bagawanta. Bagawanta terjungkal ke tanah dan berguling beberapa kali sampai berhenti. Kemudian pria bertubuh kekar itu berdiri, badan dan pakaiannya penuh rumput dan tanah. Dia meludah darah bercampur giginya yang tanggal, melihat Bagawanta yang terluka. Keenam kawannya berlari menuju ke arah Panji Watu Gunung untuk mengepungnya. Mereka segera menebaskan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. Tring, terdengar bunyi nyaring seperti 2 logam keras berbenturan saat keenam pedang menyentuh kulit Panji Watu Gunung. Keenam kawan Bagawanta terpana dengan apa yang mereka lihat. Sekejap kemudian ganti jerit kesakitan terdengar dari mulut mereka karena sikutan. Tendangan dan pukulan keras Panji Watu Gunung seperti kilat menghajar tubuh mereka. Sesaat kemudian, keenam kawan Bagawanta roboh menahan sakit pada bagian tubuh mereka masing-masing. Ada yang sakit perutnya, ada yang mengerang kesakitan pada dada, juga ada yang pecah bibirnya dengan darah menetes di sana. Apa masih mau dilanjutkan? Tantang Panji Watu Gunung seraya berdiri tegak. Kurang ajar. Ku bunuh kau keparat, maki Bagawanta seraya melemparkan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. Pria bertubuh kekar itu segera menangkup kedua tangan di depan dada. Mulutnya komat kamit membaca mantra ajian andalannya. Sring, pedang meluncur cepat ke arah Panji Watu Gunung. Di belakangnya Bagawanta yang tangan kanannya diliputi oleh sinar kuning kemerahan melompat ke arah Panji Watu Gunung dengan menghantamkan tangan kanannya yang berubah warna menjadi kuning kemerahan. Mampus kau, hia, blam. Ledakan dahsyat terdengar saat tangan kanan Bagawanta menghantam dada Panji Watu Gunung. Asap putih tebal menutupi sebagian tubuh sang Maharaja Panjalu itu.
Bagawanta terdorong mundur beberapa tombak, namun dia tersenyum lebar. Dia yakin lawannya pasti tewas dengan dada hangus terkena ajian asta geninya. Setelah asap menghilang, mata Bagawanta melotot lebar. Tak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya. Panji Watugunung tersenyum tipis menatap ke arah Bagawanta. Sadar lawannya bukan orang sembarangan, Bagawanta bermaksud untuk melarikan diri. Pria bertubuh kekar itu segera melompat tinggi ke udara dengan niat kabur dari tempat itu. Dewi Srimpi yang terus mengawasi gerak-gerik Bagawanta, segera melemparkan 3 jarum berwarna hijau tua ke arah Bagawanta. Sring-sring, crep-krep-kriep. Aar, Bagawanta menjerit keras dan langsung jatuh ke tanah dengan keras. Perlahan, Bagawanta merasakan mulutnya kering lalu pecah dan mengeluarkan darah. Itulah kehebatan racun penghancur pembuluh darah yang diciptakan oleh Dewi Srimpi dari kitab 7 obat mujarab yang didapat ketika berkelana bersama Panji Watugunung ke tanah perdikan Lodaya. Seluruh pembuluh darah Bagawanta pecah dan terus mengeluarkan darah. Racun penghancur pembuluh darah jauh lebih kejam daripada racun kelabang neraka, karena racun itu menyiksa korbannya perlahan, sedangkan racun kelabang neraka langsung membunuh lawan dalam sekejap. Ampuni aku, pendekar, cepat habisi nyawaku, jangan siksa aku seperti ini, hibah Bagawanta dengan memelas. Jangan ampuni dia pendekar, orang ini telah membunuh Kakang Danureja, menghabisi keluargaku dengan racun keji dan ingin merusak kehormatanku. Dia pantas mendapatkan balasan atas semua perbuatan bejatnya, teriak Nyi Tepasan yang berdiri di dekat Dewi Srimpi sambil melihat keadaan Bagawanta yang setengah mati tersiksa oleh racun penghancur pembuluh darah. Aku tidak mampu menyembuhkanmu, racun yang masuk ke dalam tubuhmu adalah dari istriku, aku tidak punya penawarnya. Kalau benar yang diucapkan oleh Nyi Tepasan berarti kau pantas untuk terkena racun ini, ujar Panji Watugunung sambil mendekati Dewi Srimpi, meninggalkan Bagawanta yang terus mengerang kesakitan. Tak berapa lama kemudian Bagawanta tewas dengan bersimbah darah karena darah keluar dari seluruh pori-pori kulitnya. Terima kasih atas pertolongannya pendekar sekalian. Tanpa bantuan kalian mungkin aku sudah mati di tangan Bagawanta dan komplotannya. Nyi Tepasan membungkukkan badannya pada Panji Watugunung dan Dewi Srimpi. Tak berapa lama kemudian 4 orang pengawal Nyi Tepasan datang. Melihat Bagawanta yang telah tewas dan ke-10 orang kawannya terkapar, mereka segera mendekati Nyi Tepasan. Kau baik-baik saja Nyi? Tanya si lelaki brewok berbadan besar yang tadi menanyai Panji Watugunung dan Dewi Srimpi di jalan. Tentu saja baik, untung ada 2 pendekar ini, kalau tidak aku sudah mati di tangan mereka. Kau ini benar-benar menjengkelkan. Sekarang panggil Jagabaya wilayah sini, kirim orang-orang itu ke penjara. Hardik Nyi Tepasan dengan amarah yang meluap-luap. Dia benar-benar kesal dengan para pengawal pribadinya itu. Para pengawal pribadi Nyi Tepasan segera mengikat mereka dengan tali pada pohon mangga yang ada di sudut halaman belakang penginapan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.